wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Halo? Halo, ada apa? Kok belum pulang, Mas? Belum, aku lembur sekarang. Hari ini kamu lembur? Iya, bawel. Ya udah, kalau misalnya kamu lembur, makanannya mau aku masukin ke kulkas, takutnya basi. Iya, terserah, atur-atur dah sendiri. Pernikahan adalah suatu hal yang sangat suci. Pernikahan menyatukan kita berdua yang saling mencintai, menyayangi, dan menghargai. Tetapi kegagalan dalam membangun rumah tangga bisa saja terjadi, entah itu karena sikap yang melukai hati atau mungkin kurangnya komunikasi seperti yang sedang aku alami saat ini. Tetapi apakah kita mau menghadapi semua saat ini? Kenapa beda gila? Terus, kayak gitu. Masa aja ketinggalan gitu? Oh enggak, dia pernah banget ya ketinggalan gitu. Bil, kenapa sih kok akhir-akhir ini kayak banyak yang rumah aja? Ya nggak banyak ya. Ya kayak dari teman kemarin sore aja. Kenapa sih? Gimana ya? Ini nyeritainnya. Kenapa sih? Salah sama kamu apa? Bukannya apa sih, Del? Sebenarnya akhir-akhir ini aku lagi ngerasa tertekan. Soalnya suami aku sering marah-marah gitu. Padahal aku cuma nanya udah makan belum, pulang kerjanya kapan. Bahkan kalau dia lagi nanya baju kotornya di mana sampai betak-betak aku gitu. Aku nggak tahu penyebabnya kenapa. Kayaknya pas aku lagi berantem, si mama juga pernah denger deh. Aku salah apa ya, Del? Aku harus gimana ya? Ah, gitu ceritanya. Tapi aku yakin kok kamu pasti bisa melewati semua ujian permasalahan ini. Tahu kamu kuat. Makasih ya, Del. Adel. Mama. Baru pulang kerja? Iya nih, Mah. Cik malam. Kamu habis beli sayur? Iya nih. Kok tuh sendirian? Si Bila nggak ikut? Si Bila nggak tahu tuh ada di rumah. Neng, mama mau nanya. Si Bila tuh ada cerita gak ke Neng tentang masalah rumah tangganya gitu? Pernah sih, Mah. Kenapa gitu? Iya, jadi mama suka denger gitu perdebatan mereka. Terus mama juga sering dengar orang tangisan gitu, nangis gitu di kamar sendirian. Itu kenapa sih? Bila udah cerita banyak sih, Mah, ke aku tentang rumah tangganya. Soalnya dia pernah bilang kayak gak mau buka aib suaminya gitu. Tapi si Bila pernah cerita ke aku sedikit. Kenapa sih kalau ditanya udah makan belum, pulang enggak sekarang, terus ditanya lembur enggak, suka marah-marah gitu suaminya, suka bentak-bentak si Bila. Padahal kan si Bila cuma nanya ya, Mah. Terus si Bila juga sekarang udah beda gitu sih, Mah. Beda gimana? Ya beda aja, gak sedia dulu. Suka tiba-tiba dia mau kalau diajak bicara ngelamun. Mama juga sering ngeliat sih dia keluar kamar tuh sembab gitu. Mama juga waktu itu pernah nanya kenapa gitu. Terus dia selalu jawab nggak apa-apa mah gitu mulu. Mama kan jadi bingung ya. Jadi kan mama kasihan gitu ngeliat dia tuh. Oh
Iya sih, si dia pernah cerita ke aku, dia katanya gak mau cerita sama mama, takut mama banyak pikiran. Gimana kalau mama rekomendasiin dia ikut konseling aja? Kebetulan konselornya Tante Adel. Oh gitu, boleh deh Del. Ini alamatnya nih. Nih udah dikirim ya, Ma? Oh iya. Nih udah. Iya, makasih ya Del udah bantuin mama. Soalnya tuh takut Adel capek baru pulang kerja. Iya sama-sama. Nah, Adel pulang dulu ya. Mama jangan banyak pikiran. Semoga dengan ikutnya konseling si Bila jadi lebih baik. Iya. Adel pulang dulu ya, Ma? Iya, hati-hati ya Del. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. hati-hati. Del, lagi ngapain? Ini mah lagi nungguin Rafa pulang. Oh, Bill, Mama mau ngomong. Sebenarnya Mama udah tahu apa yang kamu alamin akhir-akhir ini. Soalnya Mama dengar kamu sering nangis di kamar sendirian. Kalau kamu nggak mau cerita ke Mama, takut Mama kepikiran, mending kamu ke konseling. Biar kamu ceritanya enak, terus juga siapa tahu bisa bantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Iya, maafin aku ya Ma. Udah buat mama kepikiran. Terus jadi bikin mama sakit. Iya nggak apa-apa, Kak konselor enak. Iya Ma. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mbak. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kurang baik sih Mbak, kebetulan. Kenapa? Ada masalah sedikit sih Mbak. Gimana tadi perjalanannya? Lumayan hujan sih, gede tadi di jalan. Dari data yang sudah saya terima, Mbak mau ketemu masalah hubungan pernikahan Mbak ya? Oh iya benar Mbak. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya. Sebelumnya juga saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Putri. Di sini saya sebagai konselor pada konselor hari-hari. Kita akan melakukan konseling dalam 4 kali pertemuan dalam 1 sesi 50 menit. Dan dalam konseling ini semua informasi yang Mbak Nabila berikan bersifat rahasia dan terjaga keamanannya ya. Iya Mbak. Bisa diceritakan awal permasalahannya? Iya, jadi saya mengalami tekanan dari suatu kali. Kalau boleh saya tahu, tekanan yang seperti apa ya? Iya, jadi akhir-akhir ini saya sering pakai ya. Biasanya suami Mbak komentar itu dalam apa? Banyak sih Mbak. Jadi beberapa bulan ini pokoknya lebih gampang banget buat tentang saya. Bahkan kalau seperti yang misalnya terjadi itu, dia jauh sampai harus benar-benar kayak gitu ya. Seperti ini ya. Apakah Mbak tahu hal apa yang membuat suami Mbak marah atau sampai sering berkata kayak gitu? Nah, itu yang bikin saya bingung Mbak. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Karena waktu itu saya dari dia tuh lembur kan kerjanya, tapi dia malah jawab apa sih tanya-tanya mulu. Nah kan wajar ya Mbak ya, seorang istri nanya kayak gitu. Ya wajar sih. Mungkin saat itu suami Mbak lagi capek banyak kerjaan, jadi mungkin akhirnya pulang biasanya lembar. Saya sarankan coba Mbak Nabila obrolkan baik-baik lagi dengan suami Mbak agar Mbak Nabila tahu titik kesalahannya di mana. Kan kalau Mbak Nabila tahu titik kesalahannya jadi mudah untuk memperbaikinya ya. Lalu sebaiknya Mbak Nabila jangan ajak ngobrol suami dalam keadaan capek atau dalam keadaan pulang kerja. Mungkin Mbak Nabila bisa ajak mengobrol ketika
Mbak, akan saya coba bicarakan dengan suami saya, Mbak. Iya, saya yakin pasti Mbak Nabila bisa menghadapi ini semua. Semoga suami Mbak Nabila bisa diajak ngobrol agar masalah ini cepat terselesaikan ya. Iya Mbak, semoga aja ya. Oke baik. Untuk konseling kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya sudahkan. Lalu untuk memaksimalkan proses konseling ini, saya membutuhkan suami Mbak agar saya dapat menganalisis isu ini lebih lanjut. Baik Mbak, akan saya coba ajak suami saya. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Silakan. Saya Bu. Silakan duduk. Makasih. Selamat sore Mas. Saya Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik, Mbak. Dengan Mas Rafli, istrinya Mbak Nabila ya? Iya, betul. Beberapa pekan yang lalu, istri Mas kesini untuk konseling. Tapi hubungannya apa sih sama apa namanya konseling istri saya? Nah, tujuan saya di sini mengundang Mas itu atas dasar saya sendiri. Apakah Mas keberatan? Saya harap sih tidak. Iya sih. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Susi, konselor pada konseling hari ini. Kita akan melakukan konseling pada 4 kali pertemuan dalam satu sesi 50 menit. Dan konseling ini semua informasi yang Mas berikan bersifat rahasia, jadi terjaga ya keamanannya. Oke. Jadi gimana hubungan Mas dengan istri Mas sekarang? Hubungan. Ya, ini aja sih. Kayak biasa. Paling ya kadang-kadang suka kesal. Lalu dari data yang saya dapat, katanya Mas sering bentak-bentak ya? Apakah benar? Bentak ya. Sebenarnya nggak bentak-bentak sih, gimana ya? Namanya juga orang pulang kerja ya. Ya emosi lah, wajar. Nada paling kalau nanya yang aneh-aneh tuh saya biasanya ngejawabnya pakai nada yang tinggi gitu. Kalau boleh saya tahu, apa sih alasan Mas begitu ke istri gitu? Ya itu tadi capek doang alasannya, karena kan pulang kerja kan mood jelek ya, kadang-kadang capek, terus sampai rumah ditanya yang apa namanya nggak terlalu penting lah. Oh begitu. Saya mengerti Mas merasa capek karena kerjaan, tapi mungkin Mas bisa lebih mengontrol emosinya gitu. Atau Mas bisa obrolin baik-baik ke istri Mas biar istri Mas ngerti gitu. Nanti saya coba lah, kali aja. Nanti saya coba. Emang biasanya kata-kata yang gimana sih yang Mas lontarin ke istri Mas? Kata-katanya sebenarnya biasa sih, cuman lebih ke nadanya doang yang tinggi gitu, pakai nada yang keras tinggi gitu. Ya kata-katanya mah nggak terlalu kasar lah, wajar sewajarnya, cuma pakai nada tinggi gitu. Oke, percakapan kita sudah banyak ya. Jadi bisa saya simpulkan, Mas melakukan kekerasan verbal itu karena kadang Mas merasa capek pulang kerja gitu ya. Terus ditanya-tanya sama istri Mas, apakah begitu? Ya benar gitu. Ya saran saya sih, Mas bisa obrolin baik-baik sama istri Mas. Terus Mas harus bisa lebih mengontrol emosinya gitu. Gitu ya. Oke baik. Saya sudahkan sampai di sini. Semua yang kita bicarakan sudah saya tangkap. Semoga Mas bisa melakukan yang terbaik di kemudian hari. Dan sekarang Mas boleh meninggalkan tempat ini. Terima kasih. Oke
Oke baik, setelah 4 kali pertemuan kita, saya sudah menangkap semua inti dari permasalahan yang Mbak dan Masnya alami. Saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang Mbak dan Masnya alami yaitu kurangnya komunikasi. Jadi, coba Mbak dan Masnya harus lebih sering berkomunikasi agar permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Dan juga Mbak Nabila dan Mas Rafli sudah mengikuti beberapa masukan dari saya pada sesi konseling 1, 2, dan 3. Salah satunya yaitu Mbak Nabila mampu memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang membuat Mbak Nabila tertekan kepada Mas Rafli. Saya yakin Mbak Nabila dan Mas Rafli kedepannya dapat menangani permasalahan rumah tangganya dengan baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau apakah Mas Rafli ada yang ingin diungkapkan kepada Mbak Nabila? Maafin aku ya, karena aku ngomongnya kasar, ngomongnya nada tinggi. Tapi ya, namanya juga orang lagi marah, belum kerja capek. Tapi aku berusaha ke depannya buat biar nggak kayak gini lagi gitu. Minta maaf ya. Kasih banget ya. Pada akhirnya kita mampu menghadapi semua permasalahan ini, mampu mempertahankan pernikahan ini, karena pada dasarnya tidak ada rumah tangga yang dapat mencapai kemajuan tanpa kerjasama suami istri yang saling membantu dan melangkah maju, walaupun harus memerlukan sebuah pengorbanan.